Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran karakter bersama saya Pak Masuri, dan insya Allah kali ini Pak Masuri akan menyampaikan terkait dengan Ramadan, yaitu tepatnya puasa dan perilaku hidup sehat. Anak-anakku yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat luar biasa dan sering ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Kenapa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat spesial bagi seluruh kaum muslimin. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara puasa Ramadan itu merupakan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, di mana di sini artinya adalah yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Artinya puasa ini merupakan khusus bagi orang yang beriman. Kecuali atau kalau Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ya ayyuhan nas, artinya ya hai orang atau hai manusia, maka itu adalah untuk seluruh manusia. Tetapi pada momentum bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa? Tentu di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan puasa ini, apa sih maknanya? Sebagaimana kita ketahui bersama, atau seringkali kita mendengar di ceramah-ceramah bahwa puasa itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Tentu yang pertama adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus. Nah, dengan menahan diri dari rasa lapar dan haus ini, tentu kita bisa mengambil pelajaran, di mana kita melihat banyak saudara-saudara kita di sekitar kita mungkin yang setiap harinya terkadang merasa lapar, merasa haus, tapi dengan keterbatasan ekonomi, kemudian mereka menahan diri. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dengan aktivitas puasa tersebut, di mana kita bisa merasakan betapa ketika saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, mereka merasakan lapar. Begitu pula yang bisa kita rasakan saat kita berpuasa.
Oleh karena itu, kenapa kemudian Islam menganjurkan kita untuk berpuasa? Lalu yang kedua, menahan diri dari apa? Menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ada perbuatan yang sepele, yang sejatinya itu harus kita tahan. Misalnya marah, misalnya bertengkar dengan teman yang lain, atau misalnya hubungannya tidak baik dengan tetangga, dengan saudara kita yang lain. Itu harus kita tahan. Bahkan seringkali kita diberikan contoh, apabila ada orang lain yang mengajak kalian itu bertengkar, maka kalian bisa menyampaikan, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Itu artinya anak-anak sekalian, kalian sudah bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan nafsunya, yaitu adalah dengan tidak atau menahan amarahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak sekali hikmah di balik puasa Ramadan yang bisa kita dapatkan. Tentu sebagaimana yang Pak Masuri sampaikan di awal, yaitu tentang hidup sehat. Banyak yang mengatakan bahwa dengan berpuasa tubuh akan menjadi sehat. Tentu bukan untuk sehat itulah tujuan kita berpuasa. Tapi ingat, tujuan kita berpuasa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita berpuasa, tubuh kita akan menjadi sehat. Kenapa? Coba anak-anak sekalian bayangkan seperti mesin. Anak-anak tahu kan mesin? Mesin itu kalau senantiasa dipakai terus-menerus, mungkin suatu saat itu akan mengalami masalah atau bisa dikatakan mengalami kerusakan. Demikian pula dengan organ tubuh kita. Apabila kemudian organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan kita, itu kemudian digunakan terus-menerus tanpa ada istirahat, tanpa ada jeda, maka suatu saat kemungkinan organ-organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan itu akan mengalami gangguan, akan mengalami masalah. Banyak sekali yang sudah membuktikan, bahkan para pakar membuktikan bagaimana hebatnya berpuasa itu untuk menghilangkan racun di dalam tubuh kita, atau yang dikenal dengan istilah detoksifikasi. Lalu seperti apa atau bagaimana agar kita bisa mendapatkan sehat saat kita berpuasa itu? Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Pak Masuri akan menyampaikan beberapa tips agar kalian bisa mendapatkan sehat saat puasa Ramadan kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, adapun tipsnya agar kalian bisa tetap sehat selama puasa Ramadan, yang pertama adalah kalian harus meniatkan saat berpuasa lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam hal ini adalah berpuasa, maka kita akan bisa menjalani puasa itu dengan baik. Lalu apa hubungannya dengan sehat? Ingat anak-anak sekalian, fakta bahkan di dalam dunia medis mengatakan pikiran atau stres itu ternyata sumber dari berbagai penyakit. Apa maksudnya? Kalau pikiran kita positif, kalau tingkat stres kita itu rendah, kita bisa memanajemen stres kita, maka tubuh kita akan senantiasa sehat. Apalagi saat kita menjalankan puasa Ramadan ini, maka kita akan bisa
menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan berpikir bahwa ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala. Dengan demikian, dengan niat yang tulus itu, maka kita akan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa terasa sudah datang waktu berbuka. Itulah kira-kira gambaran ketika kita itu meniatkan puasa kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, maka kita akan menjadi sehat. Bukan hanya sehat jasmani, tetapi pikiran kita akan senantiasa sehat. Lalu yang kedua, yaitu adalah menjaga pola makan. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, di dalam kita atau saat kita berpuasa, maka ini merupakan suatu pelajaran agar kita bisa menahan rasa lapar di dalam diri kita, agar kita membatasi apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Maksud dengan pola makan tadi saat berpuasa adalah, ingat, ketika anak-anak sekalian makan pada saat sahur maupun juga berbuka, ini harus diperhatikan. Saat sahur, makan sahur, anak-anak usahakan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan sayuran, dan juga makanan berprotein. Tentu kurangi karbohidrat yang terlalu banyak. Boleh dikatakan kurangi nasinya. Kalau perlu mungkin 3-4 sendok saja. Tapi lebih banyak sayurnya dan juga lebih banyak proteinnya, mungkin dari telur, mungkin dari ikan, mungkin dari daging, sesuai kemampuan anak-anakku sekalian. Kenapa? Dengan demikian, maka tubuh kita selama berpuasa itu akan merasakan kenyang dalam tanda kutip lebih lama. Ingat anak-anak sekalian, protein itu memerlukan waktu yang panjang untuk diproses, sehingga saat kita berpuasa maka energi kita akan tercukupi selama seharian kita berpuasa. Kemudian dengan banyak mengkonsumsi sayur, vitamin dan mineral juga akan kita dapatkan saat kita makan sahur dengan lebih banyak mengkonsumsi sayuran itu, sehingga sekali lagi kita akan tetap mempunyai stamina atau energi yang cukup saat kita melakukan aktivitas keseharian saat berpuasa. Lalu saat berbuka puasa, saat maghrib, anak-anak jangan langsung makan makanan yang berat. Misalnya langsung ada mie goreng, ada langsung makanan soto, ada langsung lalapan, semuanya dimakan. Jangan. Anak-anak sekalian, coba ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, yaitu dengan mungkin kalau tidak ada yang lain, cukup dengan air putih. Atau kalau ada, awali dengan kurma. Karena dengan kurma itu, maka kita akan mendapatkan energi dari buah kurma. Karena kurma itu adalah rasanya manis, bukan? Ya, dengan rasa manis yang didapatkan dari kurma, kita akan mendapatkan kembali energi setelah energi yang sebelumnya saat berpuasa itu, dalam tanda kutip, habis dipakai untuk beraktivitas. Lalu anak-anak sekalian, ketika mau berbuka atau mau makan makanan yang berat saat berbuka, berilah jeda. Mungkin kalau anak-anak terbiasa, ya, begitu azan maghrib berkumandang langsung menyerbu makanan, coba untuk tahun ini mulai dibiasakan dengan mendahulukan makanan yang ringan. Dalam hal ini 3, 5, atau 7 butir kurma, karena Rasulullah SAW senang yang ganjil. Kemudian air putih, jangan yang manis-manis tambahan seperti teh, sirup dan sebagainya. Cukup air putih dengan kurma. Lalu kemudian sholat maghrib, lalu kemudian berzikir. Tunggu dulu jeda. Kalau anak-anak kuat, silahkan
baru makan berat itu setelah sholat tarawih. Tapi kalau belum, untuk membiasakan mengawali, mungkin ya sesaat sebelum tarawih atau kira-kira 15 menit atau 30 menit sebelum tarawih, itu silahkan anak-anak makan makanan berat. Tapi ingat, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Pak, kalau masih lapar, lanjutkan nanti setelah sholat tarawih. Maka anak-anak sekalian akan mendapatkan luar biasa sekali tubuh kita. Kenapa? Ingat anak-anak sekalian, selama seharian penuh tubuh kita itu istirahat, lalu kemudian kalian itu langsung makanan yang berat, maka itu akan memberatkan organ tubuh kita. Yang ada adalah kaget. Maka jangan heran banyak yang kemudian sakit justru setelah berpuasa seharian penuh, ya, lalu makan yang kemudian dia inginkan, yang dia tahan sejak siang, lalu kemudian begitu maghrib langsung dia makan. Terkadang ngantuk ada, kemudian banyak yang terkena penyakit mungkin karena kaget tubuh kita. Sekali lagi, agar kita mendapatkan sehat di dalam tubuh kita, mari kita dengan berpuasa ini sekali lagi coba latih pelan-pelan agar pola makan kita itu terjaga. Pak Masuri sarankan selama berpuasa ini sediakan buah-buahan, ya minimal kurma. Kemudian banyak minum air putih, banyak mengkonsumsi sayuran. Begitu juga dengan sayuran berkuah terutama saat sahur. Karena selama kita berpuasa kita tidak minum dengan makanan yang berkuah itu dan juga cukup minum air putih, maka kita akan cukup energi kita selama berpuasa dan kita tidak akan merasa kehausan yang luar biasa. Anak-anak sekalian, sekali lagi Pak Masuri mengingatkan, karena sekarang ini masih masa pandemi corona, Pak Masuri tetap mengingatkan agar kita senantiasa berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita menjalankan puasa ini tetap semangat walaupun masa corona, ya. Sebagaimana lagu berikut ini. Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena corona. Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena di rumah aja. Ramadanku kini di rumah aja, tarawih di rumah bersama keluarga. Ramadanku kini di rumah aja, indah penuh berkah meski di rumah aja. Ya, di dalam lagu itu digambarkan anak-anak satu keluarga itu sangat merindukan bagaimana Ramadan itu agar ya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi walaupun masa pandemi corona, ya, lagu itu memberikan inspirasi bagi kita untuk kita tetap semangat walaupun berpuasa di rumah saja. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Masuri sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ya, saya berdoa mudah-mudahan kita semua anak-anak sekalian beserta keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa walaupun di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyukan, sehingga kita akan mendapatkan derajat takwa sebagaimana di ayat 183 Al-Baqarah yang Pak Masuri bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Pagi-pagi melihat awan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.